Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayuning Tias dengan NIM belakang 168. Di sini saya akan membawakan tema yang telah saya pilih yaitu PKN dan karakter keberanian menghadapi isu kritik sosial. Dan di slide pertama ini ada latar belakang, yaitu di isu era digital, kritik sosial sering muncul melalui media platform sosial seperti dalam bentuk karya seni atau konten kreator. Tapi masih tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari juga, kayak misalnya musyawarah ataupun demo. Kritik sosial dibuat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk tujuan hidup yang lebih baik atau memperbaiki hidup yang lebih baik gitu. Lalu ada berbagai respon yang bisa diambil dari masyarakat seperti takut menyuarakan, ada yang agresif dan juga ada yang bijak dalam menanggapi. Dan dari sini, PKN berperan untuk menumbuhkan karakter keberanian agar warga negara mampu menanggapi kritik sosial sebijak mungkin. Lalu di sini ada pengertian dan tujuan dari PKN. Untuk pengertian dari PKN sendiri, berfokus pada bisa berpikir kritis, lalu beretika, berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Hubungan langsung ke kemampuan menyampaikan kritik sosial yang beretika. Tujuan PKN yaitu membentuk warga yang kritis dan bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan analisis isu publik, dan mengajarkan cara menyampaikan pendapat secara sopan, lalu menumbuhkan keberanian moral untuk membela kebenaran. Selanjutnya ada pengertian kritik. Ya, secara umum kritik sosial adalah seperti ungkapan semacam pendapat atau protes, penilaian terhadap keadaan sosial yang dianggap kurang cukup baik atau rusak gitu, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kayak menyimpang ke arah keadilan atau menyimpang norma di dalam masyarakat, yang bertujuan harapan bisa diperbaiki oleh pihak atas. Dan di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya berani menyuarakan kritik kita untuk kebaikan masyarakat dengan baik, beretika, dan bisa mempertanggungjawabkan atas kritik yang kita sampaikan. Contoh isu kritik di sosial di Indonesia itu ada beberapa, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi, ketidakadilan gender, kerusakan lingkungan, ataupun intoleransi antar kelompok. Selanjutnya, yaitu pentingnya keberanian dalam menyuarakan kritik. Keberanian yaitu mampu bertindak sesuai dengan nilai ketika ada resiko sosial, kayak penyimpangan sosial, penyimpangan keadilan, penyimpangan norma, seperti itu. Berani dalam menyampaikan isu atau kritik sosial adalah tindakan moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, karena jika tanpa keberanian juga suara akan tidak terdengar gitu, tenggelam dan tidak dipedulikan. Namun keberanian juga harus disertai dengan etika, simpati, dan tanggung jawab. Komponen dalam keberanian yaitu keberanian moral, menyuarakan kebenaran, dan keberanian intelektual, mengakui kesalahan. Lalu yang terakhir ada keberanian sosial, yaitu bertahan dari tekanan kelompok. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila yang berkaitan, seperti ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai sesama dalam menyampaikan kritik. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, yaitu berani berpendapat dengan musyawarah. Dan yang terakhir itu ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dasar moral untuk berani memperjuangkan keadilan tersebut. Ada pula tantangan untuk berkritik di era digital ini, seperti tersebarnya ujaran kebencian yang mengaku sebagai ujaran kritik, lalu minimnya literasi digital yang membuat masyarakat pengguna media sosial menjadi tidak bisa memilah informasi dengan benar. Jadi mereka tuh kayak menelan mentah-mentah informasi yang ada
yang bahkan mereka pun tidak tahu itu hoax atau asli. Mudah percaya pada konten kebencian yang mengatasnamakan kritik karena mudahnya tersulut emosi. Era digital memberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial, forum, atau platform online. Namun kebebasan ini juga disertai banyak tantangan baik dari sisi etika, keamanan, maupun dampak sosial. Lalu selanjutnya ada sikap dan keterampilan warga negara yang berani. Yang pertama itu sikap. Ada sikap jujur, tanggung jawab, empati, tidak mudah terprovokasi. Lalu ada keterampilan, harus berpikir kritis, berargumentasi, berbasis fakta, literasi media, komunikatif, asertif. Lalu yang terakhir ada detail keterampilan. Jadi sebagai warga negara yang bijak, kita harus punya bagaimana menguji kebenaran informasi, seperti cek sumber atau cross-check. Lalu ada teknik berargumentasi, seperti tuntut, bukti, hindari generalisasi. Lalu cara menulis opini yang efektif, seperti struktur masalah, lalu bukti, dan solusi. Nah, yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, berani menghadapi kritik sosial adalah kombinasi nilai dan keterampilan yang praktis untuk menyampaikan dan menanggapi kritik pada isu sosial. Kita sebagai masyarakat yang bijak harus berani, berempati, dan beretika. Dan di dalam PKN ini menyediakan dan mengajarkan bagaimana landasan nilai Pancasila dan metode seperti diskusi, debat, dan aksi terstruktur membentuk karakter yang lebih bermoral dalam kritik sosial gitu. Oke, sekian itu saja sih yang bisa saya sampaikan dalam tema ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.